Wa bis sanadil muttasil ila muallif wal musannif hadzal kitab mata'ala Allah bi tuli hayatihi wa nafa'ana bihi wa fi ulumi fid dharain. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah di kesempatan subuh hari ini Allah kembali bersamakan kita dan Allah himpun kita di majlis yang insyaallah majlis ini tercatat sebagai majlis taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan duduk dalam majlis taman surganya ini menjadi asbab Allah ridha, mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita, Allah berkahi sisa usia kita, Allah sehat afiatkan lahir dan batin kita, dan Allah bahagiakan kita semua di sini di dunia sempurna. Allah bahagiakan kita nanti di sana dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salat iring salam semoga juga terus tercurah limpah untuk Rasul tercinta Nabiul Amin Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah salat ta'zim salam mahabbah ini Allah perkenankan pula kepada kita semua, kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena beramal ihya'us sunnah yang menjadi asbab nanti Allah memilih kita untuk dibersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan perjumpaan dan pertemuannya, yang sangat kita nantikan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, untuk lebih berkah kita di kesempatan taklim halaqah subuh hari ini kita kembali baca surah Al-Fatihah. Jariyah, ilmu yang kita pelajari ini menjadikan ilmu yang penuh dengan kemanfaatan, melintasi buat penulisnya, menembus alam barzah. Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ala hadiniyah wa ala kulli salihah. Fatih bil qabul wa tamami kulli su'lin wa maqbul wa salai syan zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa liauladina wa li jama'atina fi hadzal masjid syai'u lillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka mushaf surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat kedua sampai ayat ke-4. Tulan materi dalam kitab Nasahil Ibad ini tentang syiar-syiar keimanan, sehingga rujukan Al-Quran yang akan kita kaji pun semoga menguatkan iman kita, ya insyaallah keimanan kita hak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Anfal, silakan narasumber bisa menjadi ikut membaca dan nanti terjemahnya juga dibacakan. Siapa? Amin. Oke, silakan. Oh, matanya nggak bawa. Matanya nggak bawa, kacamatanya dibawa. Oke, baca. Surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya
Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Jazakumullah khairan katsir. Semoga kita yang menyimak, beliau yang membacakan, sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semoga juga menjadi pembenar atas hadis Nabi Muhammad SAW. Ma ijtama'a min qaumin yatluna kitaballah wa yatadarrasuna. Tidaklah berkumpul satu kaum. Di antara kaum itu mereka membacakan Al-Quran lalu kemudian mengejar bacaannya dengan mempelajarinya. Hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Dinaungi oleh malaikat Allah, diberikan ketenangan di hatinya, diberikan rahmat oleh Allah dan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Sebelum kita kaji sebagaimana bacaan Quran dengan terjemah yang tadi sudah kita simak, kita menggeser dulu pada kajian kitab Maslahul Ibad lanjutan pada pertemuan sebelumnya. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa fi ulumi fid dharain. Wal maqalatu sadisata asyarah, ini makalah yang ke-16. An ba'dil hukama'i, sebagian ahli hikmah menyebutkan anna sya'airal imani, bahwasanya syiar-syiar keimanan itu ay a'lamuhu, hal yang menjadi indikator dan pembenaran atas keimanan kita, itu arba'atum minal a'mal, 4 amalan. 4 amalan yang ini jika dilakukan menjadi pertanda keimanan kita benar-benar syiar. Yang pertama, at-taqwa, takwa. Yang menarik, penulis kitab ini ketika mengungkap definisi takwa mencerabut dari sekian banyak hikmah dari para guru-gurunya. Dengan tentu sarifati dengan memeras ya nilai-nilai yang kontekstual ya di setiap keadaan zamannya. Fit ta'ati yuradu bihil ikhlas wa fil ma'siyati yuradu bi at-tark wal hadar. Dalam syarah kitab ini dimaksud dengan takwa itu adalah ketaatan yang maksudnya diliputi oleh keikhlasan. Taatnya kita benar-benar ikhlas. Yang dikejar bukan kemasyhuran. Yang dikejar bukan dunia. Yang dikejar bukan karena sebuah nama, popularitas, tapi semata dari kata khalusa, dia beningkan, dia jernihkan semangat semua itu sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Semata yang dicari adalah Allah Azza wa Jalla ya. Ini menghidupkan doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, yang kalaupun harus minta, dan minta ridhanya dan minta surganya. Ketaatannya yang diliputi oleh keikhlasan, yang dikejar adalah ridho dan surganya. Berikutnya, wa fil ma'siyah, dalam hal kemaksiatan, yuradu bihi at-tarku wal hadar. Di depannya ini maksiat ya. Seakan-akan mentok, bahkan dia hidup dalam lingkungan kemaksiatan. Makna takwa adalah at-tarku wal hadar. Ya mau tidak mau dia at-tark, tinggalin. Lalu takut gitu kalau nyentuh itu. Itulah takwa. Kita kerja di dunia riba misalkan, saya nggak perlu nyebut ya. Itu hatinya karena ketakwaannya dimaknakan, ya aku harus tinggalin itu, menghindar.
Karena ketakutannya, takut keserempet. Ada percikan. Atau akhirnya juga kena baju kita. Sekedar memercik, tetap juga akan kotor. Dilihatnya kotor. Tetap terlihatnya nampak kotor. Air bening, setitik saja kita masukkan, tetap kotor. Ada maaf jijik kita minumnya. Begitulah keadaan hati kita. Berikutnya. Waqila huwa muhafalatu adabi syariah. Nah, yang disebut dengan takwa, ini Imam Nawawi ya, dalam syarahnya beliau menyebut muhafadu adabi syariah, ngejaga banget adab-adab syar'i. Takwanya dia benar ketika dalam lingkup saat dia dengan Allah mengedepankan adab. Saya membaca bagaimana risalah anak-anak santri kita di Sulaimania. Waktu saya foto, ya di belakang itu ada Ka'bah. Kan rata-rata begitu tuh. Kita baru pulang dari umroh, foto dipajang, Ka'bahnya di belakang. Abi nggak sopan Di masa Ka'bah dibelakangin. Kan nggak ada niat untuk ngebelakangin itu. Maaf Bi, kok Abi mantatin Ka'bah? Astagfirullahaladzim. Belajar gitu, mengambil adab. Quran kan dari sebagian orang nyebut ini kan Al-Quran yang disebut dengan Qurannya, ayat Qurannya adalah firman-firman Allah, bukan pada lembaran-lembarannya. Ya. Kaki selonjor. Ya. Ada yang tidur di dalam kamar. Tidak pantas Quran dibarengin sama orang yang sedang tidak ada hadirnya ingat kepada Allah. Tidur kan nggak hadir ingatannya pada Allah. Makanya baiknya dalam kamar jangan ada Quran. Apalagi saat itu kita kotor, tangan kita megang kemana kotor. Kaligrafi pun, sekedar kaligrafi, kadang cuma petikan ayat, dikoreksi. Abi adab, ini suci Bi, ini ayat Quran suci gitu ya. Ya harus di tempat yang suci. Sebegitunya, itulah takwa. Dalam hal Nabi misalkan, ya, jelas tautan hati kita adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini dimaknakan dengan hati, ya, Abi bersolawat lah. Abi senang dengan solawat. Ya. Ketika solawat kita sampaikan, kita kumandangkan, getar loh Bi sebenarnya tubuh kita kalau kita masih demen dengan maksiat. Kalau kita masih lebih lama suka dengan dunia ketimbang ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Handphone. Ya. Antara mata diajak untuk ngelihat handphone, diajak dengan ngelihat amal Nabi yang beliau berzikir kepada Allah, yang beliau sangat kuat dengan bacaan Qur'annya, yang sangat kuat istighfarnya. Kira-kira lama mana handphone itu, mata kita lihat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Mencari-cari sekian banyak redaksi-redaksi sholawat, bagus. Tapi sudahkah amal-amal sunnahnya itu hidup? Maka poin berikutnya ya dalam cara ini, waqila, yang disebut dengan takwa dalam makna sederhana tapi sangat mengujam ini, al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Iqtida, mengkopas, copy paste, mencontoh, mengambil qaulnya Nabi, fi'lulnya Nabi, ucapan Nabi, amalan Nabi. Ya kalau benar ngaku umat Nabi, ucapan kita style dulu tuh, kira-kira udah pas enggak dengan ucapan Nabi. Ya.
Di-upgrade dulu saat kita misalkan berucap, apapun ucapan kita. Di rumahkah itu, saat kita bersahabat bergaul dengan tetangga kita, saat membersamai majlis dengan guru kita, sudah sesuaikan dengan ucapan-ucapan Nabi. Qawlan layyinan, qawlan ma'rufa, qawlan syadida, qawlan karima. Ini berucap sebagaimana dalam Al-Quran. Layyin, syadid, karim, ma'ruf, ya. Husnan, ucapan yang kalau tidak ditemukan kata-kata itu, yang lembut, yang baik, yang menyejukkan, qaulan baligha, yang sampai niatnya, tujuannya. Kalau tidak ketemu, diam. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berucap dengan yang baik, kalau tidak, diam. Artinya apa? Begitulah Nabi. Nabi bukan banyak bicara, beliau sedikit bicara tapi menghujam. Kalau kita banyak bicara, sedikit amal. Jar koni, kata wong Jawa. Pinter berujar, ora iso ngelakoni. Ngomong keren, rapi strukturnya, tapi sepi dengan amalnya. Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Takwa dalam makna syarah kitab ini, ya sudah, cantolkan apapun itu, ucapankah itu, amalankah itu, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara mengapresiasi, merespon perbuatan atau peristiwa yang seketika, sekonyong-konyong, itu kayak gimana? Kadang kita tidak diajak gitu. Saat kita berucap atau merespon amalan itu, sebagaimana dulu Nabi pun mengalami. Nabi SAW itu berucap kepada istrinya, bertutur dengan istrinya itu selalu nyetel. Kira-kira ucapannya ini menghidupkan hati enggak? Bukan meramaikan. Yang akhirnya apa? Panas, berantem, keluar dari rumah, gak nyaman, selingkuh akhirnya. Apalagi banyak mantan, wah, celebek lagi akhirnya. Kamu celebek. Enggak. Salah memasukkan antara gula dengan garam. Malam ini hanya aku ingin minum 1 gelas denganmu, wahai istriku. Tetap diajarkan romantismenya. Ketika akhirnya ketemu, jawabannya sendiri kan, ya Allah ya Rasul, kenapa tidak bilang ini garam yang aku masukin tuh. Kalau kita coba, Ogi capek pulang kerja, pulang dari dakwah, dikasih minuman, istri salah ngasih, yang dimasukin garam. Aduh, Betawi kita keluar, lu bikin modal gua lu. Mata lu kotok, ya Allah ya mata lu kotok. Ngomongannya udah ngaco lah kita. Jadi cara apapun itu style. Kira-kira Nabi dulu bertutur, berucap kayak gini enggak sih? Nabi ngademin. Aisyah pengen mensyaukan tentang dirinya. Aku dong yang paling cantik, yang paling dicintai oleh Nabi. Siapapun lah perempuan pasti ingin eksistensi, ya, kediriannya itu dilihat, diakui. Hafsah nggak tinggalan juga. Boleh dong Nabi bilang ke istri-istrimu bahwa siapa sih yang paling cantik, yang paling kau cintai? Ayang bebek yang paling kau cintai yang mana ya Rasul? Nabi saking menjaga perasaan istrinya, kecerdasan beliau melampaui rata-rata. Ya, boleh, nanti aku sampaikan kepada istri-istriku. Tanpa mengurangi sedikit pun unsur kebohongan, kedustaan, bukan rekayasa yang dibuat-buat, tidak. Pintar beliau. Nanti, tapi jangan bilang-bilang ke yang lain. Jangan bilang-bilang ke yang lain. Aku menitipkan sesuatu ke tangan kalian, ke tangan kamu, kan satu-satu tuh. Karena hampir satu-satu pengen tahu ya respon Nabi, bagaimana, apakah Nabi manjain di depan para istrinya bahwa dirinya adalah paling cantik. Ketika ngumpul,
sungguh yang paling cantik di antara kalian. Waduh, girang tuh. Aisyah dapatkan titipannya. Hafsah sama, dapat titipannya. Yang lain sama. Adalah yang di tangannya adalah bijian korma. Tidak usah bilang-bilang. Aisyah, alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih suamiku. Hafsah pun sama, makasih ya Rasul. Semua kan akhirnya. Keren Nabi, keren beliau. Saking ingin menjaga perasaan istrinya, ya. Diundang dalam pesta anggur, kegiatan pesta anggur itu juga tradisi dahulu ada. Kalau sudah sedang panen, maka mengundang undangan itu biasa. Tasyakkur, tahadus binikmat itu biasa. Jadi kalau ada yang kemudian membid'ahkan itu aneh, ya. Diundang ngumpul. Sedikit kaget karena nggak membayangkan Nabi sampai banyak orang datang. Ya. Perasaan anggur pertama yang disilakan untuk mencoba siapa? Nabi. Diminum sama beliau. Nabi nggak biasa ketika minum hanya sendirian. Hari itu beliau sendirian, habis. Sahabat yang dibawa bengong. Kok tumben? Pamit ya. Tanpa akhirnya diberi kesempatan yang lain mencoba cicipan anggurannya itu. Ya Rasulullah ditanya, dijawab di tengah jalan itu. Kalian pasti nanya ya, kenapa saya menghabiskan? Anggurnya sepet, anggurnya asem. Biarkan yang merasakan cukup saya. Kalau saya bagi ke kalian, kalian gak bisa ngejaga. Coba kalau Ogi disuruh gitu, lu ngeracunin gua lo, ngeracunin gua lo katanya. Gak enak, Nabi dikasih beginian. Wah, Nabi ngejaga, aku gak mau hatinya terluka oleh ucapan kalian. Tuh, keren Nabi. Pada level itu enggak ketakwaan kita. Pada level itu enggak, tidak kita. Karena hate speech itu luar biasa sebenarnya. Hal yang sangat merusakkan hubungan sosial masyarakat kita. Kalau tidak memiliki banyak pengetahuan tentang satu perkara, diam. Jangan latah. Al-Quran mengungkap ada kata qawlan layyinan, qawlan syadidan, qawlan ma'rufa, qawlan karima, qawlan baligha. Ucapan-ucapan ini tuh harus dijadikan patokan kita dalam berucap, dalam berujar. Termasuk bikin status. Kerjaan siapa tuh? Tiap malam sebelum tidur pasti ngangkat status. Kadang gondok kalau udah pagi hari nggak ada yang ngeliat statusnya dia. Sudah. Yang terbaik kalaupun harus ada senangnya kita, ya, atas kebaikan kita kan, Masya Allah. Jauh level kita, jarak kita jauh dengan ulama terdahulu tuh. Sangat menjaganya amal salafus saleh itu hidup mereka. Ya, gurunya para guru, ya, Abdullah ibn Mubarak pernah ngaji sama beliau. Imam Syafi'i pernah ngaji sama beliau. Imam Ahmad ibn Hanbal pernah ngaji sama beliau. 7.000 hadis mampir melalui beliau. Siapa? Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Ya. Gurunya Imam Syafi'i kan Syekh Abdullah ibn Mubarak. Dalam hal tentang spiritualitas, tentang tasawuf. Ngaji langsung kepada yang mendekat masanya dengan Imam Sufyan ibn Uyainah. Beliau sampaikan, man ahabballah ahabba man ahabba Allah. Man ahabba Allah ahabba ma ahabba fillah. Man ahabba ma ahabba fillah ahabba alla ya'rifahun nas. Siapa yang mencintai Allah, cinta dengan orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, dia cinta dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah, amal saleh. Siapa yang mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah, dia suka meski tidak dikenal atas kebaikannya. Tuh. Dia nyaman tetap meski kebaikannya nggak ada yang apresiasi. Ya. Nabi kan begitu. Bernikmat dalam kesenyapan kebaikan. Meski dibuli, dinyinyir, dicaci, dihina. Dari mulut kotornya Yahudi tua, yang lumpuh matanya buta, di satu sudut pasar di kota Madinah. Beliau justru membalasnya dengan suapan. Disuapi dengan cinta. Coba kalau
Ogi, lu jangan percaya lu ngomong kayak begitu, yang dia buta. Di depannya si Ogi sendiri. Dibalikin. Makan lu. Enggak. Tetap, dan itu sampai wafat beliau melakukannya tanpa membuka siapa yang menyuapi itu. Akhirnya sejarah kan yang mengungkap. Abu Bakar As-Siddiq membocorkan, yang melakukan selama ini menyuapi engkau adalah yang selama ini engkau caci, engkau hina. Dialah Nabi tercinta kami, telah berpulang ke hadirat Allah. Masya Allah, jauh jarak kita. Yang membuka sirah ini sebenarnya membuka napas-napas, semangat-semangat baru kita untuk belajar yuk, apa yang kurang dari kita lengkapi. Baik, insya Allah. Berikutnya, syiar keimanan pertama tadi takwa dengan makna yang dimaksudkan dalam syarah kitab ini. Yang kedua adalah al-haya wal haya, malu. Ada dua jenis malu, nafsani wa huwa alladhi khalaqahu Allah Ta'ala fin nufus kulliha kal haya'i min kashfil aurah wal jima' bainan nas. Ya. Ada dua jenis malu secara pribadi sendiri, misalkan tersingkapnya aurat atau jima', ya, bersetubuh di khalayak orang. Ini bahasa basyirah beliau. Akan ada nanti satu masa jima' di banyak-banyak orang. Di barat itu Masya Allah, na'udzubillah min tilk. Ketika kasus Qatar kemudian melarang dengan tegas praktek LGBT, ya. Bahkan ketika akhirnya ada kabar pengusung LGBT Amerika datang ke negeri kita dan semua kita menolaknya, ya. Banyak tuh tayangan-tayangan bagaimana praktek-praktek mereka, ya. Kemarin saya ada reuni haji dan umrah, baru pulang dari Amerika. Dia keliling antara Amerika, di Eropa juga, dari mulai ke Jerman, Itali, di depan mata Ustaz. Saat itu sedang festival nude katanya, telanjang. Laki dengan laki bertiga itu melakukan begitu Ustaz. Astagfirullah, di umum. Ini hak asasi. Kan kita jijik dengarnya juga. Jima' bainan nas, berarti akan terungkap, nanti akan ada praktek seperti itu. Karena spiral. Kejadian ini kan juga terjadi di masa kaum Sodomi. Ya, Sodomi itu nama sebuah kaum, kaumnya Nabi Lut. Kaum yang melakukan ini dengan prakteknya akhirnya dikatakan praktek Sodomi. Ya. Yang lain disebut cuma satu kali kata Nabi. Ya, mal'un man 'aqi liwalidayhi. Dilaknat orang yang durhaka sama orang tuanya. Mal'un orang yang melakukan makan riba, dilaknat satu kali. Tapi ketika mengungkapkan ini, mal'un, 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 3 kali Nabi menyebutkan. Man 'amila bi'amali qaumi Lutin. Siapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. 3 kali Rasul menyebutkan laknat Allah, laknat Allah, laknat Allah untuk kalian yang melakukan praktek kaum Nabi Lut. Tegas, dengan tegas. Kalau diliputi hatinya dengan malu, syiar keimanannya hidup. Menunjukkan dia percaya dengan Allah. Lagi juga kalau imannya hidup, kok bisa dalam tatapan Allah, dalam pengawasan Allah, Allah yang maha melihat, Allah yang tidak bisa ditutup-tutupi penglihatannya, kok bisa melakukan praktek itu? Ya. Kok bisa dia korupsi? Kok dia bisa menggandeng perempuan yang bukan halal bagi dirinya? Nah loh, kena lagi dah. Ya. Kan sudah ada alat canggih kan, pakai handphone ketahuan. Nah, masuk ke hotel dia, set. Papa di mana? Lagi meeting. Ya, meeting lo makan. Ya, nggak tanya. Ada aplikasi. Allah sudah lebih dulu mengungguli aplikasi-aplikasi itu. Ada malaikat rakib, ada malaikat atid. Ya. Pengawasannya sangat melekat, lebih kuat, lebih tajam daripada CCTV manusia. Melihat langsung. Kok bisa gitu? Nah kalau hidup malu pada seseorang, tidak mungkin dia melakukan maksiat. Berarti kalau dia tidak malu, berarti ada sesuatu dengan keimanannya.
Ada noktah hitam yang enggak pas dalam keimanannya itu. Baik, berikutnya. Wasyukru wa huwa as-sana'u 'alal muhsin bi dzikri ihsanihi fal 'abdu yashkurullah ay yasna 'alaihi bi dzikri ihsanihi alladhi huwa ni'mah. Syukur itu berucap terima kasih, ya. Dan sangat kuat dalam makna syukur itu filosofi terima dan kasihnya itu. Ya. Ada dia terima dari Allah, dia kasih lagi untuk makhluk Allah. Dia terima lagi karena dia memberi atau mengasih kembali pada makhluk Allah, Allah kasih lagi, terima lagi dan seterusnya. Itulah bentukan syukur. Ya. Atas apa anugerah yang Allah berikan, lalu beliau berbagi kembali, maka wallah kesyukurannya benar. Ya. Semangat berbaginya seorang Nabiullah Sulaiman alaihissalam kan menjadi acungan jempol. Bahkan dalam hal itu saja beliau teringatkan, hadza min fadli rabbi. Beliau sudah diikat dengan kalimat itu. Hadza min fadli rabbi. Ucapan ini qad betul buat beliau. Ini semua anugerah Allah, ini semua keutamaan Allah dari Allah Azza wa Jalla. Kekayaan, kekuasaan, kerajaan ini dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena ikhtiar kita, sombong kalau kita mengatakan semua ini adalah karena jerih payah saya. Ngasih makan seluruh makhluk yang ada di lautan. Niatnya bagus, niatnya baik. Tapi tersadarkan Nabi Sulaiman ketika satu makhluk keluar, ikan besar menghabiskan seluruh makanan yang niat awalnya Nabi Sulaiman ingin membagi seluruh penghuni yang ada di lautan. Saking kayanya Nabi Sulaiman menunjukkan betapa sangat kayanya beliau. Meski juga para ahli arkeolog, Dr. Sains dari Israel itu pernah menulis, ya, bahwa kalau dikonversi kekayaannya Nabi Sulaiman ini lebih dari 2,2 triliun US dollar. Triliun, 2,2 triliun US dollar. Ini yang nulis bukan orang Islam, orang Israel. Sangat kayanya. Nah, hari itu dia minta izin sama Allah diperkenankan mau bagi makan. Tasyakurnya, saking hada min fadli rabbi, luasnya kerajaan Nabi Sulaiman ini, saking kayanya Nabi Sulaiman ini, hari ini izin untuk ngasih makanan yang ada di lautan. Sementara makhluk antara di lautan dengan di daratan lebih banyak di lautan. Wallah alam, bagaimana kita nggak bisa ngedetek lah bagaimana niatnya begitu. Tapi niatnya begitu. Sekalinya keluar satu makhluk habis seluruhnya. Sadarlah beliau, astagfirullahaladzim. Allah nggak pernah habis rezekinya. Berarti kan ini makhluk, satu makhluk, entah berapa ton makanan beliau. Ini makhluk berapa ton sekali makan. Allah nggak pernah habis rezekinya. Kita yang sok merasa kaya, lalu kita berbagi pun disentuh dengan itu. Ente mau baru cuma Jumat berkah doang ngasih begitu, soalnya kemana-mana tahu, astagfirullahaladzim. Cuma ngasih 100 bungkus nasi uduk, Masya Allah. Ngagulnya luar biasa, naudzubillah min tilka. Enggak. Ya. Nabi Sulaiman melakukan itu langsung tersadarkan. Astagfirullahaladzim. Siapa kita? Itulah kenapa doa. Dulu orang tua kita, ulama itu mengajarkan, kalau lagi habis maghrib, jangan bergerak kalau bisa. Kalau nggak ada hajat, terus ya duduk di atas sejadah. Baca ini 9 kali, jangan bernapas. Dulu saya waktu di pesantren diajarin itu oleh guru. Allahumma inni dha'ifun faqwwani. Ya Allah, hamba ini hina, kuatkan hamba ya Rabb. Hamba ini lemah, kuatkan hamba ya Allah. Wa inni dzalilun fa'izzani. Ya Allah, hamba ini hina, banyak dosa, banyak maksiat, hina. Wajah hamba ini bopeng gitu karena dosa maksiat. Fa'izzani, muliakan hamba kembali ya Allah dengan taat, dengan istiqamah. Wa inni faqirun farzuqni. Ya Allah, hamba ini fakir, tidak punya apa-apa. Farzuqni, berikan rizki hamba ya Allah. Ini kita diminta dibaca antara maghrib sampai isya 9 kali, jam penapas. Insya Allah. Ya, jadi kesadaran bahwa kita fakir, yang kaya hanya Allah itu benar. Ya, siapa kita? Baik, lanjut berikutnya. Wasabru, sabar. Syiar keimanan yang keempat adalah sabar. Apa sabar? Tarkus syakwa min alamil balwa. Ya, meninggalkan keluhan-keluhan dunia
dengan semua keadaan musibah yang menimpanya. Ya. Apapun tentang keadaan dunia kita, ya kalau yang namanya sabar, tinggalin keluhan itu. Ya. Ngeluh mulu kerjaannya, nggak beriman dia. Kenapa? Karena Allah ngasih ujian itu dengan sesuai kekuatan dan kemampuan kita. Allah sudah menginstal kok kekuatan, power pada kita semua. Dikasihnya ujian ini karena Allah tahu ini dia bisa. Allah maha tahu kok. Ya. Saya kemana-mana ya Allah, dari ujung dari Banten sampai ke Haram, usaha ikhtiar untuk kesembuhan anak saya. Anak saya ensefalitis, ya. Yang ketiga itu nggak bisa bicara, usia sudah hampir 13 tahun, tapi tabiatnya seperti anak bayi, makan disuapin, mandi dimandiin, padahal sudah besar. Ya. Kata Ustaz Alipin dulu bilang, antum coba ikhtiar sampai ke didoain di multazam, berangkat dengan anak, berangkat, udah merasa seperti itu. Kalimatnya keluar akhirnya dari beliau, Allah karena tahu antum orang yang pas, antum yang amanah, makanya Allah kasih anak itu ke antum, bukan ke yang lain. Karena antum sabar. Allah tahu antum sanggup melewati ujian itu, maka Allah kasih ke antum. Berarti apa? Jangan mengeluh tentang keadaan itu. Karena Allah tahu kok, kita sanggup. Kalau nggak sanggup kan nggak mungkin dikasih ke kita. Adem lagi ya Allah, iya. Berarti antum pilihan Allah. Adem bahasanya, dengerin ya bahas. Berarti antum pilihan Allah, Ustaz. Ya. Semua kita diuji dengan keadaan kita masing-masing. Mungkin ujiannya beda-beda. Antum dengan anak antum, abang dulu nyebut tuh, ini gitu ya. Semua kita punya ujian. Dan antum ketika sabari semua keadaan, bukankah, ini bahasa abang katanya, terpuji karena teruji. Oh iya, kena lagi itu. Terpuji karena teruji. Dia mendapatkan pujian-pujian Allah ketika dia melewati ujian-ujian itu. Dia telah sukses, selamat dari semua ujian itu. Nah, yang menarik terakhir di kalimat sabar sebagai syiar keimanan ini adalah wa yanbaghi lana an nad'u bi du'a Tamim ad-Dari bin Habib alladhi 'allamahu iyyah Sayyiduna Al-Khidir alaihi salam. Ini Syekh Nawawi mengutip bagaimana agar kuat sabar kita, agar kuat ya prima ketangguhan dalam hal mengelola sabar kita ini adalah seyogyanya kita sering-sering baca doa sebagaimana doanya Tamim ad-Dari bin Habib, seorang sahabat Ansar yang masuk Islam oleh karena peristiwa konon dia berjumpa dengan Dajjal laknatullah alaih di sebuah pulau terluar, ya, karena beliau adalah seorang oceanograf, seorang ahli kelautan, ya. Beliau menceritakan di depan Nabi, kemudian akhirnya masuk Islam, ya, dan akhirnya karena masuk Islam itulah beliau banyak melarikan hadis-hadis, ya. Tamim ad-Dari pernah satu dalam sebuah perjalanan beliau, karena beliau orang yang tidak ajak, beliau terus keliling pelana, seorang ahli laut, ya. Pernah tersesat oleh keusilan jin, ya. Jadi kalimatnya begini, inda ruju'ihi minal ardi sufla bisababi akhiril jinni iya ilal madinati syarifah. Beliau mau ke Madinah tapi disesatkan oleh jin banyak yang usil, ya. Jadi yang namanya jin usil itu bukan hanya saat ini saja, di zaman Nabi juga banyak jin yang usil. Abdullah ibn Maktum, siapa beliau? Yang menjadi asbab kemudian turun abasa wa tawalla an ja'ul ama. Abdullah ibn Maktum sering kali mendapati ketika keluar dari rumah hendak ke Masjid Nabawi, beliau kesasar, disesatkan oleh jin. Pernah ngobrol dengan para sipan, tahu para sipan yang di Mampang, yang sering juga dibawa sesyukur, ya. Kata Pak Sarifan, ini kok saya tumben, biasanya hitungan beliau tahu, keluar arah sini ya paling 3 menit dari rumahnya, sudah hampir 10 menit nggak nyampe-nyampe. Akhirnya ketemu dengan orang, lo para sipan kemana? Muka lamru, kok saya nggak nyampe-nyampe? Katanya, tadi ada dibelokin, nggak belokin, ada nggak belokin, katanya nuntun. Nah, jin usil, ya. Ini Tamim ad-Dari dapat doa dari Nabiullah Khidir alaihissalam karena terlihat tersesat.
Apa doanya? Kita baca untuk tabaruk deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa asimna min haitsu nahaitana wa la tuhawijuna ila man agnaitahu anna wa asyurna fi zumrati ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bika'sihi fasqina wa min ma'asika jannibna wa 'ala taqwa amitna wa lidhikri alhimna wa min warasati jannatin na'im faj'alna was'adna wala tush'ina ya dzal jalali wal ikram. Saya baca singkat doa terjemahnya ini. Allahumma qanni'na, ya Allah, berikan qanaah kepada kami bima razaqtana, dengan apa yang telah Engkau anugerahkan rezekinya kepada kami. Sifat qanaah kaitan dengan rezeki. Yang kedua, wa asimna min haitsu la nahaitana, jaga hamba dari hal apa yang Engkau larang ya Allah. Ya. Jangan sampai nyerempet lagi, kejebur lagi. Wala tuhawwijuna ila man agnaitahu, dan tidak berhajat ke lain pun kecuali Engkau ya Allah yang selalu mencukupkan kami. Ya. Jadi tidak berharap lagi dengan manusia. Selama ini salah, kita selalu berharap sama orang. Gol proyek, gol segala macam, akhirnya apa, kecewa kita. Ya. Wala tuhawwijuna ila man agnaitahu anna wahsyurna fi zumrati ummati sayyidina Muhammad. Kelak kumpulkan hamba ya Allah dengan rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ka'sihi fasqina, nanti diberi kesempatan bisa minum dari gelasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali minum dari tangannya Nabi, hilang seluruh haus kita sampai kapanpun, enggak lagi ada haus-haus lagi. Ya. Wa min ma'asika jannibna, atas kemaksiatan kepadamu ya Allah jauhkan, sisihkan, sampingkan ya Allah. Ya. Wa 'ala taqwa amitna, dalam keadaan kelak nanti hamba mati dalam keadaan takwa ya Allah. Wa lidzikri alhimna, dan senantiasa Engkau bimbing hamba untuk terus berzikir kepadamu ya Allah. Wa min warasati jannatin na'im faj'alna was'adna ya Rabb, bahagiakan hamba dan jadikan kelak nanti hamba adalah pewarisnya jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Wala tush'ina ya dzal jalali wal ikram, jangan kau celakai hamba ya Allah. Kan di usilin jin kan celaka itu, jangan hamba celaka ya Allah. Insya Allah nanti saya foto ini, silakan dibaca dan dihafalkan, semoga menjadi penguat kita dan tambahan ilmu azanah, agar keadaan kita insya Allah benar di hadapan Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bulan yang akan datang, terutama tadi yang kita bacakan surah Al-Anfal dengan muatan ayat ini sesuai dengan sebutan Nabi, ya, antumul minuna haqqa, ya.